Shalom, selamat sore saudara-saudara kekasih. Bertemu lagi di Renungan Senja ini. Selama seminggu terakhir ya, kami sedang sibuk untuk peresmian gedung gereja. Saudara, hari ini saya ingin berbicara tentang sekali selamat tetap selamat. Belakangan ini ada banyak ajaran-ajaran yang baru, tapi tentang sekali selamat tetap selamat memang sudah beberapa tahun terakhir. Benarkah? Mari kita lihat di dalam Alkitab. Dalam Ibrani pasal 9 ayat 28 dituliskan begini: demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Jadi saudara, sesuai dengan ayat ini, Kristus mati hanya satu kali untuk menanggung dosa orang. Sudah itu, nanti Dia satu kali lagi datang untuk menganugerahkan keselamatan kepada orang yang menantikan Dia. Saudara-saudara, Kristus mati di salib satu kali saja, mengorbankan diri satu kali saja untuk menanggung dosa kita. Dosa yang mana? Dosa dulu, dosa sekarang, dan dosa masa yang akan datang. Itu sebabnya betul juga kalau dikatakan sekali seorang diselamatkan, dia tetap selamat karena dia diampuni dosanya masa lalu, dia menerima pengampunan untuk dosa sekarang, dan menerima pengampunan untuk dosa masa yang akan datang. Namun hal yang harus dijawab dengan tuntas adalah bagaimana sih sebenarnya seseorang itu bisa dikatakan selamat? Atau bagaimana orang bisa menerima keselamatan? Saudara-saudara, keselamatan itu diterima karena iman seseorang pada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini berarti orang yang beriman ini diselamatkan kalau dia bertobat. Ya, bertobat itu adalah satu rangkaian kejadian yang merupakan satu kesatuan memang, tapi harus ada itu semuanya. Yang pertama adalah menyadari dosanya. Dua, menyesali dosanya, mohon pengampunan dosa, dan menerima pengampunan dosa oleh karena korban Tuhan Yesus di kayu salib. Dan itu semua diwujud nyatakan dalam hidup yang sehari-hari, yaitu hidup yang kudus, hidup dalam kebenaran. Jadi contohnya seperti yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Lukas pasal 18 ayat 13-14, ada seorang pemungut cukai yang tunduk, tak berani menengadah ke atas, dia memukul-mukul dadanya, dia meratap, dia berkata, Tuhan kasihanilah aku, orang yang berdosa ini. Saudara-saudara, lalu Tuhan bilang, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Ya, artinya dibenarkan Allah, diampuni dosanya, dan tentunya diselamatkan. Atau tentang seorang perempuan yang terkenal berdosa di suatu kota dalam Lukas pasal 7 ayat 37 sampai 38, 48 ayat dan 50, dia dituliskan begini: di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal berdosa. Mendengar bahwa Yesus datang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyaki kakinya dengan minyak wangi itu. Lalu Yesus berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Atau juga orang banyak yang mendengar khotbah Petrus di hari Pentakosta. Orang-orang itu mendengar khotbah Petrus dan hati mereka terharu. Biasanya saudara, menyertai hati yang terharu adalah air mata. Lalu mereka berkata kepada Petrus, apa yang harus kami perbuat? Petrus berkata gini, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Saudara, kasih karunia memang menyelamatkan kita secara tuntas. Dosa masa lalu, dosa masa sekarang, dan juga akan mencakup dosa di masa yang akan datang. Pada siapa?
Orang yang beriman, yang bertobat untuk dosanya di masa lalu, yang di masa sekarang bertobat untuk dosanya di masa sekarang, dan di masa yang akan datang bertobat untuk dosanya di masa yang akan datang. Saudara, banyak sekali saat ini orang yang beranggapan saya sudah menerima Yesus, saya sudah diselamatkan. Saudara, mustahil menerima Yesus tanpa pertobatan. Ya, menerima Tuhan Yesus itu harus diawali dengan pertobatan. Tuhan Yesus juga akan berkhotbah gini, bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Menerima Yesus berarti menerima kerajaan Allah. Saudara, jadi yang mustahil menerima Tuhan Yesus tapi tidak bertobat. Orang yang bertobat diwujudkan dalam satu kehidupan yang berbeda. Hidupnya sehari-hari menjadi kudus. Orang yang diselamatkan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Hidupnya sehari-hari menjadi kudus seperti Tuhan Yesus yang di dalam Ibrani pasal 1 ayat 9 katakan mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Orang fasik merancangkan dosa di tempat tidurnya. Atau di dalam Yudas pasal 1 ayat 23 dikatakan membenci dosa. Dikatakan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Jadi membenci, tidak mengenakan lagi dosa di dalam kehidupannya. Atau dikatakan lagi dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 9, karena sudah lahir dari Allah, maka dia tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah, yaitu orang-orang yang menerima kasih karunia Allah. Tandanya dibedakan dengan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Kesimpulan, saudara, sekali selamat tetap selamat, tapi ada buktinya. Hidup dalam kebenaran, kekudusan, dan kasih. Orang yang mengaku percaya pada Tuhan Yesus tapi hidupnya cemar, berdosa, dan tidak mengasihi, sebenarnya dia belum diselamatkan. Krosok-kroson diselamatkan, saudara, tapi belum diselamatkan. Karena itu, pada hari ini, mari kita introspeksi diri kita kembali. Ya, sejauh ini kita sebagai orang Kristen, memang kita sudah bertobat, hidup dalam pertobatan, atau krosok-kroson diselamatkan. Kalau kita memang benar-benar diselamatkan, tidak ada masalah lagi tentang sekali selamat, tetap selamat. Karena memang kita akan tetap selamat selama kita pegang kasih karunia Allah. Saudara, memang ada kalanya orang membuang kasih karunia Allah. Dalam hal demikian memang dia membuang keselamatannya. Bagaimana orang membuang keselamatannya? Dengan memutuskan hidup dalam dosa atau murtad. Dalam hal yang demikian, orang membuang keselamatannya. Bukan kasih karunia Allah berubah, tapi orang itu membuang kasih karunia Allah dan dia tidak lagi diselamatkan. Tapi yang benar adalah selama orang berpegang pada kasih karunia Allah, dia diselamatkan. Berpegang pada kasih karunia Allah berarti bertobat, hidup dalam kekudusan dan kasih. Tuhan memberkati saudara. Terima kasih sudah mengikuti renungan senja ini. Amin.